Timnas Indonesia serius terancam tanpa Emil Audero di babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kiper Cremonese itu cedera dan diperkirakan absen minimal 2 pekan. Emil Audero cedera saat pemanasan jelang membela Cremonese melawan Como Sabtu lalu. Ia batal tampil dalam laga Serie A yang berkesudahan 1-1 itu. Cederanya Emil menjadi kekhawatiran tersendiri buat Timnas Indonesia, sebab ia sedang diandalkan di bawah mistar gawang di tengah proses pemulihan Maarten Paes dari cedera hamstring. Dari sejumlah laporan awal, Emil mengalami ketegangan otot pada fleksornya. Media lokal Cremonese menyebut ada keyakinan dari klub bahwa cederanya tak terlalu serius, meski pemeriksaan saksama masih akan dilakukan dalam beberapa hari ini. Hanya saja diperkirakan Emil akan absen, setidaknya 2 pekan jika cederanya cuma minor. Namun ada pula potensi ia harus absen minimal 20 hari kalau ternyata problemnya agak lebih serius, semisal ototnya terkilir. Kabar ini membuat Timnas Indonesia berarti hanya punya 1 kiper fit dari 3 yang dipanggil, yakni Hernando Ari Sutaryadi. Akun resmi Piala Dunia FIFA World Cup menyoroti Timnas Indonesia dalam unggahan terbarunya di Instagram. FIFA menampilkan foto pemain Garuda untuk menyambut dimulainya putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 yang tinggal hitungan hari. Dalam unggahan tersebut, FIFA menuliskan keterangan singkat yang berbunyi, tinggal 10 hari menuju lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia memang akan menghadapi laga besar di grup B putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lawan yang menanti adalah 2 tim tangguh, Arab Saudi dan Irak. Kedua pertandingan ini bakal digelar di King Abdullah Sport City, Jeddah, masing-masing pada 9 dan 12 Oktober mendatang. Bagi skuad Garuda, kesempatan tampil di babak ini merupakan sejarah baru. Antusiasme tinggi juga terlihat dari para pendukung yang tak sabar menyaksikan bagaimana tim asuhan Patrick Kluivert menghadapi tantangan besar. Sementara itu, Exco PSSI Arya Sinulinga memastikan persiapan tim berjalan sesuai rencana. Ia menyebut para pemain akan mulai berkumpul secara bertahap di awal Oktober untuk melakukan persiapan intensif. Kemungkinan mulai berkumpul bertahap, kata Arya. Sorotan FIFA kepada Timnas Indonesia tentu menjadi tambahan motivasi. Selain menunjukkan bahwa kiprah Garuda mulai mendapat perhatian global, hal ini juga menegaskan besarnya ekspektasi publik agar tim mampu tampil maksimal dan menjaga asa menuju Piala Dunia 2026. Pascal Struijk yang baru saja mengantarkan Leeds United promosi ke Premier League 2025 sampai 2026 ramai dibahas dalam beberapa hari terakhir. Bek 25 tahun ini menjadi perbincangan pencinta sepak bola tanah air karena kedapatan berada di tribun yang sama dengan pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, 19 April lalu. Pencinta sepak bola Indonesia langsung mengaitkan kejadian di atas dengan kemungkinan Pascal Struijk segera menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Sejatinya tanda-tanda Pascal Struijk segera membela Timnas Indonesia sudah dibocorkan media Belanda, Voetbal Premier. Petinggi Voetbal Premier, Danny van Laar, membocorkan Pascal Struijk sudah diizinkan membela Timnas Indonesia. Meski begitu, tak diketahui secara pasti siapa yang memberi izin di sini, entah orang tua atau keluarga besarnya. Jika benar menjalani proses naturalisasi WNI, Pascal Struijk merupakan kepingan puzzle terakhir di lini pertahanan Timnas Indonesia. Dalam pola 3-4-3 racikan Patrick Kluivert, Pascal Struijk dapat mengisi posisi bek tengah sebelah kiri. Ex-pemain Ajax Amsterdam U21 ini dapat membentuk trio tangguh di jantung pertahanan skuad Garuda bersama Mees Hilgers dan Kapten Jay Aitzes. Dalam sebuah wawancara pada 2020, Pascal Struijk mengaku memiliki darah Indonesia dari sang kakek dan nenek. Kakek Pascal Struijk bernama Peter Weidemuller yang lahir di Surabaya, Jawa Timur. Menarik menanti pergerakan PSSI ke depan. Apakah pemegang 85 Cups Premier League bersama Leeds United ini diperkenalkan sebagai calon pemain Timnas Indonesia? Selanjutnya pada Juni 2025,
Indra Syafri resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia U23 yang akan berlaga di ajang SEA Games 2025 di Thailand, yang dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 20 Desember 2025. Keputusan ini diumumkan oleh PSSI sebagai bentuk kepercayaan terhadap pelatih asal Sumatera Barat tersebut, yang dinilai sebagai pelatih lokal tersukses dalam sejarah timnas kelompok usia. Kepastian tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali dalam konferensi pers di Menara Mandiri Jakarta pada Senin. Kami sudah siap menjadi bagian dari kontingen Indonesia yang akan berlaga di SEA Games 2025. Akhirnya diputuskan yang akan memimpin timnas Indonesia di SEA Games 2025 adalah pelatih kepala, Bapak Indra Syafri, ucap Zainuddin Amali. Penunjukan ini bukan tanpa alasan. Indra Syafri mencatat sejarah pada SEA Games 2023 di Kamboja setelah sukses mengantar timnas Indonesia U22 meraih medali emas. Prestasi itu diraih usai kemenangan dramatis 5-2 atas Thailand di partai final melalui babak perpanjangan waktu, Selasa. Keberhasilan tersebut menjadi momen penting karena mengakhiri puasa gelar selama 32 tahun sejak terakhir kali Indonesia meraih emas di SEA Games 1991 di bawah pelatih Anatoly Polosin. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengatakan bahwa semua pemain timnas Indonesia sudah akan tiba di Jeddah, Arab Saudi pada 2 Oktober 2025 pagi hari waktu setempat. Timnas Indonesia langsung menggelar sesi latihan pada sore atau malam hari. Timnas Indonesia datang lebih cepat ke Arab Saudi untuk beradaptasi dengan cuaca di sana. Tim Merah Putih akan menghadapi 2 pertandingan Grup B, putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Arab Saudi dan Irak. 2 pertandingan itu akan digelar pada 8-14 Oktober 2025 di Stadion King Abdullah, Jeddah, Arab Saudi. Sumarji mengatakan bahwa official tim pelatih yang ada di Indonesia akan berangkat terlebih dahulu pada 29 September 2025. Sementara pemain-pemain yang berlaga di Super League 2025 sampai 2026 baru akan berangkat keesokan harinya. Seperti diketahui, pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, memanggil 28 pemain untuk menghadapi Arab Saudi dan Irak. Untuk official tim pelatih dari Belanda baru akan berangkat pada 30 September 2025. Rombongan itu termasuk Patrick Kluivert dan lain-lainnya yang terbang dari Belanda. Nah, untuk pemain yang berkarir dari luar negeri berangkat ke Arab Saudi berbeda-beda. Ada yang berangkat pada 30 September dan 1 Oktober 2025. Semua akan tiba di Arab Saudi pada 2 Oktober 2025, kata Sumarji. Jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI kembali mempersiapkan langkah strategis demi memperkuat skuad Garuda. Salah satu langkah penting yang tengah dimatangkan adalah proses naturalisasi pemain keturunan yang diproyeksikan untuk memperkuat timnas Indonesia. Salah satu nama yang ramai dibicarakan di media sosial adalah Theis Dallinga. Penyerang berusia 24 tahun tersebut kini bermain untuk Bologna dan mencatatkan 7 gol serta 3 assist dari 43 laga musim lalu. Kehadirannya diyakini bisa menambah daya dobrak Garuda, terlebih setelah Ole Romeni mengalami cedera di Piala Presiden 2025. Meski begitu, pihak federasi masih belum mengungkap identitas 2 pemain tersebut. Namun, prosesnya dikabarkan sudah mendekati tahap final. Respons dari para pemain dan keluarga juga disebut positif. Rencananya, pengajuan resmi ketiga nama akan dilakukan pada bulan depan. Jika berjalan sesuai rencana, Theis Dallinga bisa segera bergabung dan memperkuat timnas Indonesia pada laga berat yang sudah di depan mata. Saat ini semua mata tertuju pada bulan Agustus sebagai momen penentu. Apakah pemain anyar ini benar-benar bisa menjadi senjata baru Garuda untuk mencetak sejarah?